Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak KS, saya sebagai calon guru penggerak di sekolah kita SMP Negeri 1 Wesi. Mungkin terlebih dahulu kita perkenalkan diri dulu Pak. Iya, nama saya Nasruddin SPD MMPD, Kepala SMP Negeri 1 Wesi. Ya. Apa lagi? Sudah berapa tahun Pak sebagai kepala sekolah? Kalau di Wesi ini baru masuk 7 tahun. 7 tahun. Kalau secara keseluruhan Pak dari sekolah-sekolah sebelumnya? Kalau dari sekolah keseluruhan itu saya sudah 30 tahun. 30 tahun. Berarti sudah banyak sekali pengalamannya ya Pak sebagai kepala sekolah. Iya, alhamdulillah, karena saya ini bukan hanya kepala sekolah di SMP, tapi saya dari SD. Dari SD ya. Ya, berarti pengalaman di kepemimpinan itu sudah banyak sekali Pak. Iya, alhamdulillah. Ya. Nah ini Pak, saya ada tugas guru penggerak itu materinya tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah di sini tema kecilnya atau subtemanya itu terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Nah kalau dilema etika itu situasi di mana yang memungkinkan kita memilih dua pilihan yang benar tapi bertentangan, itu namanya dilema etika. Kemudian kalau bujukan moral Pak, kita situasi di mana kita menentukan di mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita pengalaman-pengalaman kita selama mengambil keputusan di sekolah, jika ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Nah ini pertanyaan pertama Pak. Nah selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah? Iya, kalau khususnya di sekolah kita ini kan kita paham bahwa masyarakat orang tua siswa itu jenjang pendidikan itu bervariasi. Ya, dan rata-rata kebanyakan tingkat SD. Tentu di sana banyak kendala-kendala yang kita dapatkan, sehingga kita sebagai pimpinan itu dalam mengambil kesimpulan keputusan itu memang harus kita memperhatikan juga bagaimana tingkat ilmu daripada orang-orang tua siswa ini. Nah, ini yang biasa kita lakukan. Itu mungkin. Ya. Kemudian Pak, kalau terkait bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di SMP Negeri 1 Wesi, untuk kasus-kasus di mana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi biasanya kita itu yang pertama memang dulu kita pecahkan bersama, bahas bersama oleh sekolah. Setelah itu baru biasa kita panggil orang tua siswa, sehingga kita sama-sama memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kan kadang-kala masyarakat itu mereka berpikir ini yang benar, tetapi mereka sebenarnya salah juga, sehingga dengan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu ya insya Allah biasa kita pendekatan di luar sekolah, jadi bukan hanya di sekolah. Sehingga bisa kita cepat mendapatkan solusi, artinya memberikan pemahaman yang benar Ya, kepada orang tua siswa. Ya, dalam pengambilan keputusan ya Pak. Nah kalau ini Pak terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa selama ini Bapak lakukan ketika ada kasus yang terjadi di... Iya, yang pertama itu saya panggil guru, kemudian yang kedua saya panggil siswa, setelah itu kita panggil juga orang tua. Baru kita bahas bersama. Itu pun kalau sudah tingkat masalah agak rumit. Tapi biasanya di sekolah kita itu kan tidak seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira Pak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tadi? Jadi yang paling efektif itu adalah pendekatan kepada siswa dan pendekatan kepada orang tua. Iya. Dan siswa dan masyarakat. Iya, dan masyarakat. Karena kadang Pak ada kasus yang dua-duanya ini sama-sama baik. Nah, tapi dia bertentangan seperti itu. Kalau kita ketemukan di sekolah. Iya. Alhamdulillah kalau kita jarang seperti itu. Iya. Selanjutnya Pak, apakah kira-kira dalam pengambilan keputusan penyelesaian kasus-kasus dilema etika, apakah ada jadwal-jadwal tertentu yang kita jadwalkan atau langsung menyelesaikan di tempat, atau ada jadwal
yang kita tetapkan untuk menyelesaikan, kira-kira bagaimana bentuk prosedur seperti apa yang kita biasa jalankan? Sebenarnya ada jadwal, tapi ketika proses ada masalah yang sebelum jatuh tempo jadwal itu, maka sebaiknya kita cepat laksanakan. Jadi kita tidak menunggu waktu jadwal itu. Tergantung persoalan yang kita dapatkan dari siswa itu. Ya, berarti langsung diselesaikan. Diselesaikan. Karena memang di sekolah kita mungkin tidak ada kasus. Masalahnya di sekolah kita ini hingga saat ini yang kan kita sudah tahu ini. Alhamdulillah tidak ada masalah-masalah seperti itu. Besar. Ya, baik Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, itu kan tidak terlepas dari musyawarah. Ya, jadi musyawarah guru kelas, musyawarah dewan guru, komite, ya, kemudian terakhir dengan orang tua siswa. Ya, berarti memang dari segi orang tua siswa itu sangat kita perlu ini ya, menjalin komunikasi kalau ada kasus-kasus dilema etika. Betul, yang jelas masyarakat itu mereka sangat hubungan kita bagus, komunikasi kita bagus, sehingga mereka percaya apapun yang kita sampaikan kepada mereka, mereka cepat paham dan mengerti. Ya, baik Pak, yang pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema itu? Yang pertama, jangan kita cepat mengambil kesimpulan tanpa kita mempertimbangkan lebih dahulu. Artinya apa? Jangan langsung kita mengambil keputusan sebelum kita panggil anak, sebelum kita panggil orang tuanya. Nanti setelah di situ baru kita bisa mengambil keputusan. Iya. Berarti kita identifikasi dulu kasusnya seperti apa. Kemudian kita tarik kesimpulan, ya seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak. Demikian mungkin wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, perkenalkan saya calon guru penggerak Kabupaten Kolaka Timur dari SMP Negeri 1 Wesi. Saya ingin mewawancara Ibu terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, namun sebelum itu saya ingin Ibu memperkenalkan diri dulu, silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya Sunarti SPD. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Wesi. Ya. Selanjutnya Bu, sudah berapa tahun menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Wesi? Ya, saya menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Wesi itu mulai di tahun 2017. Jadi kurang lebih 7 tahun saya di sekolah SD itu. Tidak pernah pindah ya Bu? Ya. Berarti memang sudah banyak pengalaman selama bertugas di SD Negeri 1 Wesi. Ya, alhamdulillah kalau pengalaman yang baik dan pengalaman yang buruk sudah banyak yang saya temukan. Iya. Baik, saya ingin menanyakan terkait tentang pengambilan keputusan di sekolah itu ada kan yang namanya dilema etika dan bujukan moral. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Secara umum. Iya, jadi secara umum itu yang saya sering dapatkan masalah etika moral di sekolah itu yang pertama adalah yang sering terjadi di sekolah itu masalah kehadiran. Iya. Yang kedua itu sering terjadi itu perkelahian antar siswa. Itu ada 2 poin yang saya sering dapatkan di sekolah. Iya, paling sering terjadi paling sering terjadi di sekolah kita. Baik. Nah, bagaimana cara Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana kasus itu ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Iya, jadi saya mulai dari masalah kehadiran ya. Ya, masalah kehadiran banyak yang saya temukan di sekolah saya itu rata-rata itu kehadirannya bahkan ada yang sering tidak hadir itu sampai 2 minggu begitu berturut-turut. Nah, ketika saya cari apa masalah yang terjadi kenapa seperti itu, ternyata
si anak ini lebih banyak membantu orang tuanya di rumah, karena di sekolah saya ini rata-rata adalah petani. Nah, ya. Yang kedua, masalah yang sering terjadi, yang sering saya dapatkan, perkelahian di sekolah saya itu yang utama itu anak-anak masalah apalagi itu ketidaksopanannya dalam sekolah. Akhirnya sering terjadi perkelahian gitu. Nah, kira-kira Bu, kalau langkah-langkahnya seperti apa? Iya. Ibu ambil. Langkah-langkah yang saya ambil dalam menyelesaikan masalah, yang pertama itu masalah kehadiran, ya, masalah kehadiran. Ketika wali kelasnya melaporkan bahwa kehadirannya siswa ini sudah 2 minggu tidak hadir, maka kami ambil langkah untuk menyurati orang tuanya, untuk kita hadirkan di sekolah. Nah, kemudian banyak-banyak yang terjadi masalah perkelahian karena biasa masalah mengejek temannya, ya. Nah, itu yang sering terjadi, bahasa-bahasa mengejek sesama teman, akhirnya terjadi perkelahian, ya. Itu. Kira-kira apakah langkah seperti itu ya efektif tidak dilakukan dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika seperti Bu sebutkan tadi? Iya, jadi itu saya katakan tadi bahwa efektif dan sering juga terjadi. Namun alhamdulillah kita sering menyelesaikan masalah itu. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa kalau masalah kehadiran itu penanganannya bahwa kita memanggil kedua orang tuanya untuk menanyakan apa sebenarnya masalah, kenapa si anak ini sampai tidak hadir sampai 2 minggu. Ternyata kita lihat bahwa karena sering membantu orang tuanya di rumah, akhirnya si anak ini tidak hadir sekolah. Yang kedua, seringnya terjadi ini perkelahian. Yang kami lakukan itu tidak harus memanggil orang tuanya, kami memanggil kedua si anak ini yang sering berkelahi karena ejekan-ejekan. Kami panggil terkhusus. Kebetulan di sekolah kami ada khusus penanganan untuk yang bermasalah, ya. Kita selesaikan di situ, artinya kita langsung selesaikan tanpa memanggil kedua orang tuanya, kecuali masalahnya itu parah, begitu. Berarti langkah itu sangat efektif dan memang sudah dilaksanakan selama ini. Ya, alhamdulillah setiap ada masalah kami laksanakan dan menyelesaikannya. Nah, baik Bu, ini pertanyaan selanjutnya, apakah dalam penyelesaian kasus dilema etika seperti itu, Ibu ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan, atau ada dijadwalkan atau langsung diselesaikan di tempat? Nah, kira-kira kalau penyelesaiannya seperti itu, bagaimana bentuk atau prosedur yang dijalankan biasanya? Diselesaikan di tempat atau ada dijadwalkan? Ya, seperti tadi, karena banyak terjadi masalah kehadiran, karena biar bagaimana dalam sekolah itu harus kita lakukan kedisiplinan. Tadi itu ya bahwa kami memanggil orang tuanya itu terjadwal, ya, terjadwal. Karena ini bukan hanya satu orang, ya, bahkan berapa orang, sehingga kita menyurati berapa orang tuanya untuk jadwalkan jadwal tertentu, sehingga kita memberikan pemahaman tentang ini pendidikan, bahwasannya si anak ini tidak bisa kita membebani masalah pekerjaan orang tua di rumah untuk memberikan pemahaman tentang kedisiplinan yang ada di sekolah. Itu. Kalau terkait perkelahian, apakah langsung diselesaikan di tempat atau memang ada jadwalnya seperti itu? Kalau perkelahian, karena sering-sering juga terjadi, alhamdulillah kami memanggil si anak, karena ada khusus juga penanganannya untuk masalah perkelahian, atau ada juga terkhusus, ya, gurunya yang menangani. Alhamdulillah hari ini terjadi, kita memanggil si anak dan diselesaikan di tempat pada saat itu, dan tidak terjadwal. Yang jelas ada masalah kita selesaikan. Baik Bu. Nah, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Kira-kira misalnya kayak guru atau apa yang membantu, atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Iya,
Yang jelas bahwa dalam menyelesaikan kasus etika ini tidak terlepas dari kerjasama, Iya, ya betul sekali. kerjasama antara guru-guru di sekolah dan orang tua siswa. Itu. Ya, saya rasa itu mungkin ya, Bu, terkait sama guru dan orang tua siswa. Orang tua siswa. Nah, pertanyaan terakhir, Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman mengambil keputusan-keputusan dilema etika? Ya, dari pengalaman Suma ini yang kita dapatkan dalam menyelesaikan masalah, yang jelas bahwa setiap masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Iya, Nah, dan banyak-banyak yang kita dapatkan, terutama ketika kita menyelesaikan masalah seperti ini, hubungan kita antara guru dan orang tua itu akan lebih dekat dan akan sama-sama dalam menyelesaikan masalah. Iya. Ya itu. Saya rasa bagus sekali ya, Bu, terkait pembelajaran yang disampaikan bahwa dengan adanya pengambilan keputusan seperti ini, hubungan antara orang tua dan guru sekolah itu semakin baik. Iya. Ya, baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya, telah meluangkan waktu di sela-sela pemilihan. Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih juga. Jadi sebelum Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait pengambilan keputusan? ya, itu tadi artinya kita sudah sampaikan bahwa ketika kita dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah, itu tadi saya sampaikan bahwa di sini kita bisa petik hikmahnya bahwa setiap masalah itu akan ada penyelesaiannya, dan yang kita dapatkan juga bahwa ketika kita menyelesaikan masalah seperti ini, hubungan kita dengan orang tua siswa itu akan baik, dan terutama bahwa ini harus ada kerjasama antara guru dan orang tua siswa di rumah itu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu atas waktunya.